Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sosok Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Tidak asing bagi kaum muslimin di seluruh dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga kepada Fatimah yang juga menjadi role model perempuan Islam tersebut. Artinya, pembuka wanita ahli surga ada 4: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Istri Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan julukan Az-Zahra ini memiliki karakter yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Sifat Fatimahuz Zahra juga sangat pemalu, hingga permintaan kedua sebelum meninggal adalah dikubur pada malam hari. Ketika kau menguburku, maka tutuplah seluruh tubuhku dengan baik. Saya tidak ingin siapa saja melihat bagian tubuhnya. Selain itu, kuburkanlah pada malam hari, karena aku malu karena kelahiran banyak orang. Sedangkan pemerintah pertamanya adalah terkait suaminya yang kelak menjadi satu dari 4 khalifah. Fatimah ingin suaminya menikah lagi sehingga bisa meneruskan tugas terkait Islam dan pengasuh putra mereka. Ali sepeninggal Fatimah menikahi Umamah, anak perempuan dari salah seorang saudaranya yang dikenal menyayangi Hasan dan Husain. Anak Fatimahuz Zahra dengan Ali selain Hasan dan Husain adalah Muksin, Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah meninggal di usia 29 tahun atau 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman jenazah Al-Baqi. Kisah teladan Fatimahuz Zahra yang menerima kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 5 tahun dan menjadi muslim termuda sudah seharusnya menjadi inspirasi kaum muslimin. Keunggulan sifat dan karakter tersebut seolah-olah melengkapi kecantikan Fatimahuz Zahra yang bersinar. Wajah Fatimah Az-Zahra kerap digambarkan berkulit putih dengan pipi yang kemerahan. Berikut adalah kisah singkat Fatimah Az-Zahra di berbagai tingkatan usia. Di usia 6-7 tahun, Fatimah selalu menemani, membantu, dan melindungi ayahnya setelah menerima Islam. Fatimah dikisahkan melihat Uqbah ibnu Abi Mu'aid menaruh isi perut binatang di punggung Rasulullah saat sedang sujud. Sambil menangis, Fatimah lari dan membersihkan kotoran tersebut dari punggung Rasulullah SAW. Kemudian berkata, "Tak perlu menangis wahai anakku, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenangkan Islam dari musuhnya." Di usia 10 tahun, pada usia beranjak remaja, Fatimah memiliki kesabaran yang sangat luar biasa di tengah tekanan Quraisy pada periode Mihnah. Dia telah kehilangan 3 saudara perempuan dan harus melihat ayahnya terus disiksa. Kesabaran yang seolah tidak pernah habis ini menjadi karakter Fatimah, bahkan setelah ia menikah dan hidup miskin bersama Ali radhiyallahu anhu. Lanjut, di usia 13 tahun ketika remaja, Fatimah melihat orang tuanya diisolasi di Cib Abi Thalib yang seperti penjara di tengah gurun pasir selama 3 tahun. Fatimah dan orang tuanya hanya bisa makan daun-daunan bersama para muslim dalam penjara tersebut. Lanjut, di usia 16 tahun, Fatimah kaget saat tahu kondisi ibunya hingga meninggal. 2-3 bulan kemudian, usai periode penjara, di usia 18 tahun, Fatimah harus menyaksikan ayahnya hijrah lebih dulu ke Madinah, meninggalkannya sendiri di Mekah. Pertimbangannya membawa Fatimah membuat rombongan hijrah makin besar hingga mudah diketahui Quraisy. Hal ini berisiko buruk bagi keselamatan Nabi Muhammad SAW dan Fatimah sehingga dia pergi bersama rombongan. Berikutnya, di usia 18 tahun, Fatimah juga menyaksikan ayahnya memiliki pendamping lain sepeninggalan Khadijah. Tawaran pernikahan mulai diterima Fatimah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pilihlah Rasulullah SAW.
jatuh pada Ali yang melamarnya lewat pelindung tubuh saat perang seharga 250 dirham. Uang tersebut untuk membeli mas kawin dan keperluan pernikahan lainnya. Menjalani pernikahan dan hidup seadanya, pasangan Ali dan Fatimah hidup seadanya dengan pekerjaan sebagai pembawa air serta pembuat roti. Satu hari, Ali mengeluh punggungnya sakit sedangkan Fatimah merasa hal yang sama pada tangannya. Keduanya kemudian pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW untuk meminta seorang budak. Rasulullah SAW menolak permintaan tersebut dan mendatangi rumah keduanya. Saat itu Ali membukakan pintu sedangkan Fatimah masih di tempat tidur. Nabi Muhammad SAW kemudian duduk di antara mereka dan menyarankan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Menjelang tidur Nabi Muhammad SAW mengatakan kebutuhan mereka akan terpenuhi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali kemudian menyatakan kekuatan mereka meningkat hingga tak perlu lagi budak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut di usia 28 tahun menjelang usia 28 tahun, berbagai pengalaman hidup memperkuat karakter Fatimah sebagai pribadi yang dewasa, sabar dan bijak. Dia sempat bertengkar dengan Ali karena suaminya ditawarin menikah lagi dengan Juwariyah binti Abu Jahal. Ali mengatakan tidak menerima tawaran tersebut sehingga pasangan ini rukun dan menyelesaikan masalahnya. Di usia ini, Fatimah juga harus menghadapi kehilangan Rasulullah SAW. Fatimah tahu karena Rasulullah tak lagi mencium keningnya seperti biasanya karena kondisi yang makin menurun. Saat itu Fatimah harus mendekatkan telinganya pada Nabi Muhammad SAW untuk mendengar yang dikatakan. Nabi dikisahkan mengatakan waktu meninggal dan Fatimah akan menyusul dalam waktu tidak lama lagi. Fatimah juga dijuluki surga bersama Khadijah, Aisyah, dan Maryam. Fatimah kemudian menyaksikan ayahnya berpulang dan menyusul setengah tahun setelahnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi itulah mengenai kisah Fatimah Zahra, putri solehah sesuai yang dirindukan surga. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.